Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Ana Titik Sugiyati dari kelompok 8 akan menyampaikan materi kami, yaitu tentang ruang vektor, subruang vektor, dan juga kebebasan linier. Pertama, perkenalkanlah kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Lili Nur Afidah, dengan akhiran NIM 049, dan rekan saya, Zufar Alifidia Dana Barian, dengan akhiran NIM 096. Nah, yang selanjutnya berikut adalah beberapa submateri yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama ada ruang vektor, yang kedua subruang vektor, yang ketiga adalah kebebasan linier. Untuk materi yang pertama, yaitu ruang vektor, akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Zufar Alif, saya persilahkan. Ya, terima kasih waktunya Mbak Lili. Langsung masuk saja ya ke materi pertama, ruang vektor. Bisa next. Untuk definisi dari ruang vektor sendiri, di sini kita misalkan V adalah himpunan tak kosong yang memiliki dua operasi, yakni penjumlahan dan perkalian terhadap angka yang disebut skalar. Maksudnya ini perkaliannya saja yang disebut skalar ya, mungkin kalau ada yang salah paham. Dengan penjumlahan berarti aturan untuk mengasosiasikan dengan setiap pasangan vektor U dan V pada N. Ini pemisalan untuk nama vektornya, vektor U plus U ditambah V. Disebut jumlah dari U dan V. Dengan perkalian skalar, berarti aturan untuk mengasosiasikan dengan setiap skalar K dan setiap vektor di V dan vektor K dikali. Disebut perkalian skalar terhadap U oleh K. Nah, suatu himpunan ini dibilang ruang vektor jika aksioma-aksioma yang akan dijelaskan sebentar lagi ini itu terpenuhi. Ya. Di sini kami memisalkan kalau ada objek U, V, W di dalam himpunan V dan sembarang skalar K dan M. Bisa di next. Nah, 10 aksioma tersebut antara lainnya, jika U dan V adalah benda di dalam V, tidak harus vektor. Di dalam V, dalam U plus V adalah ada di dalam V. Maksudnya sifat tertutup penjumlahan. Lalu yang aksioma kedua, U plus V ditambah U ditambah V sama dengan V ditambah U. Sifat komutatif. U ditambah dalam kurung V ditambah W tutup kurung sama dengan buka kurung U ditambah V tutup kurung ditambah W, atau bisa dibilang sifat asosiatif. Lalu yang keempat, 0 ditambah U sama dengan U ditambah 0 sama dengan U, atau identitas. Terdapat sebuah objek 0 di dalam V yang disebut mungkin kalau di vektor ya vektor 0. Lalu untuk yang kelima, untuk setiap objek U di dalam V terdapat objek negatifnya, yaitu negatif U-nya sendiri di dalam V juga. Ya, contohnya U ditambah negatif U sama dengan negatif U ditambah U sama dengan 0, atau mungkin bisa dibilang sifat inverse. Lalu yang aksioma kelima, jika K adalah aksioma keenam, jika K adalah sembarang skalar dan U adalah sembarang objek dalam V, maka K dikalikan dengan U ada di dalam V juga, atau sifat tertutup perkalian skalar. Lalu untuk aksioma keenam, K dikalikan dalam kurung U ditambah V sama dengan K dikalikan U ditambah K dikalikan V, atau sifat distributif. Lalu yang ketujuh, dalam kurung K ditambah M tutup kurung dikalikan U sama dengan K dikali U ditambah M dikali U, atau sifat distributif. Lalu yang ke-9, K dikalikan dalam kurung M kali U sama dengan
dalam kurung K kali M tutup kurung dikali U. Itu sifat asosiatif perkalian. Dan yang terakhir yang ke-10, 1 dikali U sama dengan U itu sendiri, yaitu sifat identitas dalam perkalian. Next. Nah, cara untuk membuktikan suatu himpunannya sendiri dalam buku Ward Anton yang didapat di kelas ini ya. Cara membuktikan suatu himpunan dengan dua operasi adalah ruang vektor. Yang pertama, mengidentifikasikan himpunan. Nah, kita misalkan suatu himpunan itu himpunan V. Mengidentifikasikan himpunan V dari objek-objek yang akan menjadi vektor. Nah, menjadi ruang vektor. Mungkin salah, kurang ketik ya. Lalu yang kedua, kita mengidentifikasikan operasi penjumlahan dan perkalian pada V. Lalu kita langkah ketiganya, memverifikasikan dari operasi penjumlahan dan perkalian itu, aksioma 1 dan aksioma ke-6. Menjumlahkan dua objek dalam V, menghasilkan objek di dalam V juga. Juga untuk yang aksioma 6, untuk mengalihkan suatu objek dalam V itu dengan sebuah skalar juga menghasilkan objek di dalam V. Lalu langkah keempat, konfirmasi bahwa aksioma-aksioma selain aksioma 1 dan aksioma 6 ini berlaku atau mengikuti. Lalu mungkin ada beberapa contoh dan kondisi penting yang ada di dalam ruang vektor ini. Next. Yang pertama, ruang vektor 0. Misal ruang vektor A hanya terdiri dari satu objek yang dilambangkan dengan angka 0. Tentukan bahwa 0 ditambah 0 sama dengan 0 dan K dikalikan 0 sama dengan 0 menggunakan menggunakan aksioma yang tadi. Sehingga A itu adalah ruang vektor disebut ruang vektor 0. Ini seharusnya menggunakan aksioma yang lainnya 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 karena mungkin untuk menyingkat waktu. Lalu untuk yang contoh kedua itu ruang vektor di ruang dimensi N. Misal himpunan B adalah himpunan yang ada di ruang dimensi N. Tentukan dengan aksioma-aksioma tadi jika B adalah ruang vektor. Misal U itu adalah U1, U2, dan seterusnya hingga UN. Dan V adalah V sama dengan V1, V2, dan seterusnya hingga Vn. Untuk aksioma satunya, U ditambah V sama dengan U1, U2, dan seterusnya hingga UN, ditambah V1, V2, dan seterusnya hingga Vn. Sama dengan U1 ditambah UV1, U2 ditambah V2, dan seterusnya hingga UN ditambah Vn. Dan ternyata benar. Lalu untuk aksioma ke-6 sendiri, K dikalikan dengan U sama dengan K dikalikan U1, K dikalikan U2, dan seterusnya hingga K dikalikan UN. Yang artinya benar ya aksioma. Lalu himpunan B di ruang dimensi N merupakan himpunan dengan sifat penjumlahan dan perkalian skalar tertutup karena kedua operasi tersebut menghasilkan N kali seperti hasil akhirnya, dan operasi ini memenuhi 8 aksioma lainnya kalau misal mau dibuktikan. Langsung ke contoh 3, yaitu ruang vektor barisan tak hingga dari bilangan real. Bentuk objek U sama dengan U1, U2, dan seterusnya hingga tak hingga. Misal kita ambil sembarang U dan V, maka U sama dengan U1, U2, U3, UN, dan seterusnya. Dan V sama dengan V1, V2, V3, Vn, dan seterusnya. Jika kita masukkan ke aksioma pertama, U ditambah V sama dengan U1, U2, U3, dan seterusnya, ditambah V1, V2, Vn, dan seterusnya. Pasti hasilnya sama dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, dan seterusnya.
Artinya berarti aksioma 1 terpenuhi. Nah, untuk aksioma 6-nya, K dikalikan U dan K dikali U1, K dikalikan U2, dan seterusnya karena dikalikan. Berarti aksioma 6 itu benar. Dan seterusnya untuk aksioma lainnya yang mungkin dapat dibuktikan. Sehingga nama ruang vektor dari contoh ketiga ini dapat disebut menjadi ruang vektor dalam ruang dimensi tadi. Lalu untuk yang contoh keempat, ruang vektor pada matriks ordo 2 kali 2. Misal V adalah himpunan matriks 2 kali 2 dengan elemen real dan gunakan operasi ruang vektor sebagai operasi biasa dari penjumlahan dan perkalian skalar pada matriks. Sehingga U ditambah V untuk aksioma 1. Jadi U itu kan dalam matriks 2 kali 2 itu kan ada baris kolom. Jadi U11, U12, U21, U22. Ya. Berarti U ditambah V, berarti matriks U ditambah V. U11 ditambah V11, lalu U12 ditambah V12, U21 ditambah V21, dan U22 ditambah V22. Karena penjumlahannya ini masih dalam ordo 2 kali 2, maka benar. Dan bisa dijumlahi, maka benar. Lalu untuk aksioma yang ke-6, K dikalikan U. Untuk K itu adalah skalar. Sehingga perkalian skalar pada matriks U, K dikalikan U11, U12, U21, dan U22 sama dengan K dikalikan U11, K kali U12, K U21, dan K kali U22. Lalu untuk selanjutnya, next. Untuk aksioma 2 sendiri, misalnya mengikuti dari teorema matriks dahulu. Karena kan matriks aksioma 2 ini kan tentang komutatif. Jadi U ditambah V. Karena U ditambah V tadi sudah dibuktikan, jadi U11 tambah U11, U12, dan seterusnya sampai U22 ditambah V11, V12, V21, V22 bisa kita komutatifkan, bisa kita diputar posisinya. Jadi V11, V12, V21, V22 atau matriks V ditambah matriks U. Sehingga terbukti aksioma 2. Demikian pula aksioma 3, sifat asosiatif penjumlahan, dan aksioma 7, sifat distributif, aksioma 8, dan aksioma 9, asosiatif perkalian. Masing-masing mengikuti dari teorema matriks yang sudah kita bahas dulu. Nah, hal ini meninggalkan karena yang sudah dibuktikan itu masih aksioma yang tadi, tinggal aksioma 4, 5, dan 10. Ya, kita harus verifikasikan juga. Nah, untuk memastikan aksioma 4 sendiri, karena kan di matriks itu ada yang namanya matriks 0. Dan di dalam contoh sini ini ada yang dibahas itu matriks 2 kali 2. Jadi untuk matriks 0-nya sendiri adalah matriks 2 kali 2. Matriks 0 berordo 2 kali 2. Jadi 0, 0, 0, 0. Sehingga matriks 0 ditambah matriks U sama dengan matriks 0 ditambah matriks U. Berarti kan dirinya sendiri. Ya, U11 ditambah 0 itu U11. U12 ditambah 0 itu U12, dan seterusnya. Sehingga dirinya sendiri yaitu matriks U. Next. Lalu untuk memverifikasikan aksioma kelima, kita menunjukkan bahwa setiap objek U di V memiliki U negatif di dalam V sendiri. Sehingga sedemikian rupa U ditambah negatif U sama dengan 0. Dan negatif U ditambah U sama dengan 0. Hal ini dapat dilakukan dengan mendefinisikan negatif dari U untuk menjadi negatif U sama dengan kan negatif 1 dikali matriks U. Jadi negatif U11, negatif U12, negatif U21, negatif U22. Sehingga
matriks U ditambah matriks negatif U sama dengan U11 ditambah negatif U11, lalu U12 ditambah negatif U12, U21 ditambah negatif U21, U22 ditambah negatif U22 sehingga menghasilkan matriks 0, di mana akan memenuhi aksioma kelima. Lalu untuk yang aksioma terakhir yaitu aksioma 10 yang belum diverifikasi, untuk 1 dikali U sama dengan U, yaitu 1 dikali matriks U. Karena 1 dikali matriks U sehingga menggunakan metode perkalian skalar kan, jadi tetap menjadi dirinya sendiri, yaitu matriks U sendiri. Jadi 1 kali U11 tetap. Ya. Sehingga karena ke-10 aksioma ini terbukti, maka untuk matriks ordo 2 kali 2 sebagai ruang vektor itu terbukti. Lalu untuk contoh 5, ruang vektor pada matriks ordo M dikalikan N. Misal ruang vektor V terdiri dari matriks berordo M kali N, dan misal matriks U, V, dan W berordo M kali N dengan K dan L adalah sembarang skalar. Maka mungkin next slide. Untuk aksioma pertama, karena U dan V ini adalah matriks berordo M kali N, kita jumlahkan U ditambah V, di mana U11 ditambah V11 dan seterusnya hingga UMN ditambah VMN. Karena penjumlahan dan tetap matriksnya tidak berubah atau masih bisa dijumlahkan, maka penjumlahannya masih bisa tertutup. Lalu untuk aksioma ke-6, K dikalikan U, K yang tadi skalar, K dikalikan matriks U, sehingga menjadi perkalian skalar pada matriks, dan benar perkalian skalarnya tertutup, K dikalikan U. Lalu untuk aksioma selain aksioma 1 dan 6, aksioma kedua, U ditambah V, itu kita cari untuk U ditambah V sama dengan V ditambah U. Maka matriks U ditambah matriks V, yaitu U11 dan seterusnya hingga UMN, ditambah V11 hingga VMN. Karena kita bisa komutatifkan, jadi matriks U ditambah matriks V sama dengan matriks V ditambah matriks U. Jadi aksioma 2 terpenuhi. Next. Lalu aksioma 3 yaitu asosiatif. U ditambah kurung V ditambah W tutup kurung sama dengan matriks U untuk ordo Mn ditambah dalam kurung matriks V ditambah matriks W. Kurung. Nah, karena penjumlahan walaupun kurungnya dirubah, hasilnya menjadi tetap yaitu U11 tambah V11 tambah W11, maka berlaku untuk aksioma 3 yaitu asosiatif. Lalu aksioma keempat, U ditambah matriks U ditambah matriks 0 adalah matriks U itu sendiri. Karena kan karena matriks U itu U11 hingga UMN ya, ditambah matriks 0, di mana matriks 0 ini kita juga buat menjadi matriks yang berordo Mn. Dan berlaku untuk berlaku untuk komutatifnya. Sehingga U ditambah matriks 0 sendiri adalah matriks U sendiri. Lalu untuk aksioma kelima, matriks U dikali negatif dari matriks U-nya sendiri, yaitu sama dengan matriks U ditambah negatif matriks U menghasilkan matriks 0 untuk ordo M kali N. Untuk ordo M kali N. Sehingga matriks U ditambah matriks U ditambah
negatif matriks U sama dengan 0. Terbukti aksioma 5. Next. Lalu aksioma ke-7. K dikali dalam kurung matriks U ditambah matriks V sama dengan K dikali matriks U ditambah matriks V distributif, sifat distributif pada matriksnya yaitu K dikali matriks U ditambah K dikali matriks V. Terbukti aksioma 7. Lalu aksioma ke-8, penjumlahan skalar K ditambah L dalam kurung di dalam kurung K ditambah L tutup kurung dikalikan vektor U. Maka berlaku juga distributif sehingga K dikali vektor U, K dikali matriks U ditambah L dikali matriks U. Terbukti aksioma 8 dan aksioma 9 untuk asosiatif perkalian U dikali V dikali W. Karena dalam matriks ini perkalian dapat asosiatif untuk yang sama. Untuk aksioma 9 asosiatif perkalian ini terbukti karena U sehingga V kali W ini dapat kita pindah kurungkan. Jadi U kali V dalam kurung itu dikali W. Sehingga terbukti aksioma untuk aksioma ke-10 1 dikali matriks U sama dengan dirinya sendiri yaitu matriks U. Maka karena matriks berordo M kali N dapat memenuhi aksioma-aksioma tersebut, maka V adalah ruang vektor. Sebentar Mas, atasnya itu apa Mas? Aksioma 9 ini Mas. Kenapa Bu? Aksioma 9 gimana nih? U dot U dikali matriks U dikali dalam kurung V dikali matriks W. Kali apa toh Mas? Kali apa? Ini kan U, V, W-nya vektor semua. Matriks. Matrik. G. Oh, U, V, W-nya ini matrik iya, ya? U dikali matriks U dikali Anda dalam lari kurung yang matriks V. matrik ya Mas ya? Kenapa Bu? Kok Anda lari ke matrik ya? Karena di Howard Antonnya juga ada matriks ruang vektor. Iya, tapi kan mestinya nggak usah diambil matriknya, langsung ke vektornya. Oh, siap. Oke, mungkin langsung next, Mbak. Untuk fungsi juga dilanjutin. Ambil yang ke vektornya aja, Mas. Oh, siap. Oke, lanjut sampai. Sebenarnya yang di sini tuh hanya itu loh, Mas. Sebuah himpunan, dua buah himpunan apa? Dua buah himpunan atau lebih yang tidak kosong dengan sebuah skalar atau lebih yang memenuhi ini sekian aksioma, maka disebut dengan ruang vektor. Ikut aja nih Mas, nggak usah yang banyak-banyak lah ya Pak. Cukup waktunya. Siap. Nah, mungkin langsung ke contoh 8 ini karena langsung ke teorem Mas kan. Lalu untuk teorema 4.1.1 gimana menjelaskan tentang sifat yang ada pada vektor ruang. Misalkan V adalah vektor ruang, U adalah vektor pada V, dan K adalah sembarang skalar.
Ruang vektor, Mas, bukan vektor ruang, Mas. Oh iya. Iya, kebalik. Maaf. Misalkan V adalah ruang vektor. U adalah vektor pada V dan K adalah sembarang skalar. Maka untuk yang pertama 0 dikalikan U, vektor U sama dengan 0. K dikalikan 0 sama dengan 0. Negatif 1 dikalikan U sama dengan negatif U. Dan jika K dikalikan U sama dengan 0, maka K sama dengan 0 atau U sama dengan 0. Next. Untuk pembuktian untuk pembuktian yang pertama tadi bahwa 0U sama dengan U. 0 dikalikan U sama dengan U. Kita ambil untuk 0. Mas, coba Mas, Anda tayangkan seret gitu, Mas. Iki kok tekan di Mas. Anda kan ada apa membahas bebas linear, bergantung linear. Itu yang penting juga gitu. Kak Mari. Oh, siap. Next untuk subruang berarti. Oke. Atau langsung di skip subruang. Jadi ruang vektor itu seperti apa, kemudian sub ruang vektor yang seperti apa. Sub ruang vektor langsung aja bahwa himpunannya itu merupakan himpunan bagian, kemudian memenuhi semua aksioma yang ada di dalam ruang vektor, maka disebut ruang vektor bagian gitu aja loh Mas. Ojo dawa-dawa Mas. Siap. Ya. Ampun. Untuk subruang vektor, definisi untuk subruang vektor sendiri, himpunan bagian atau subset dari subset W dari ruang vektor yang diketahui V disebut subruang dari V jika W sendiri adalah ruang vektor yang tertutup pada penjumlahan dan tertutup pada perkalian skalar yang didefinisikan dari ruang vektor V. Lalu untuk next. Lalu untuk aksioma-aksiomanya, di sini kan tadi kan dari ruang vektor sendiri itu ada 10 aksioma. Nah, di sini ternyata dalam subruang vektor aksioma itu bisa diwarisi untuk yang nomor 2, 3, 7, 8, 9, 10. Jadi yang harus dibuktikan, yang harus diverifikasi untuk subruang sendiri yaitu aksioma 1 yang tertutup penjumlahan, aksioma 4 vektor 0, aksioma 5 terus negatif dari vektor yang diketahui, lalu aksioma 6 untuk perkalian skalar tertutup. Lalu teorema 4.2.1, jika W adalah himpunan dari satu atau lebih vektor pada ruang vektor V, maka W adalah subruang dari V. Jika dan hanya jika kondisi berikut terpenuhi. Pertama, jika U dan V adalah vektor pada W, maka U ditambah V ada pada W itu sendiri, yaitu aksioma pertama. Dan jika K adalah skalar dan U adalah vektor di W, maka K dikali U ada di dalam W juga. Yaitu aksioma ke-6. Next. Untuk pembuktiannya, jika W adalah subruang dari V, maka semua aksioma ruang vektor berlaku di W, termasuk aksioma 1 dan 6, yang secara tepat merupakan kondisi dari A dan B itu sendiri tadi. Sebaliknya, asumsikan bahwa kondisi A dan B yang pada teorema tadi itu berlaku. Karena ini adalah aksioma 1 dan 6. Dan karena aksioma 2, 3, 7, 8, 9, dan 10 diturunkan dari ruang vektor V, kita hanya perlu menunjukkan bahwa aksioma 4 dan 5 berlaku di W. Untuk tujuan ini, misalkan U sembarang vektor di W,
Hal ini mengikuti dari kondisi aksioma ke-6 tadi, bahwa K dikali U adalah vektor di W untuk setiap skalar untuk setiap skalar K. Khususnya 0 dikali U sama dengan 0 dan negatif 1 dikali U sama dengan U. Negatif U ini salah ketik ya. Kan yang menunjukkan bahwa aksioma 4 dan 5 itu berlaku di W. Ya. Next. Lalu untuk contoh-contoh mungkin dilanjut aja, Mbak. Oke. Berdikat mati. Nah, ya langsung ke ini teorema 4.2.2. Jika W1, W2 dan seterusnya hingga WR adalah subruang dari ruang vektor V, maka titik temu dari semua subruang itu adalah ruang vektor V. Misalkan W, untuk pembuktiannya, misalkan W merupakan titik temu dari subruang W1, W2 dan seterusnya hingga WR. Himpunan ini tidak kosong karena di setiap subruangnya itu mengandung vektor 0 dan vektor 0 dari V, dan karena itu juga titik temu mereka. Dengan demikian, sehingga tinggal menunjukkan bahwa W itu tertutup pada penjumlahan dan perkalian skalar. Jadi kita buktikan untuk aksioma 1 dan aksioma 6-nya. Misal, U dan V merupakan vektor pada W, karena W adalah subruang dari W1, adalah subruang W1, W2 dan seterusnya hingga WR, maka U dan V juga terletak pada masing-masing subruang. Selain itu, karena subruang ini ditutup pada penjumlahan. Nah, mohon maaf, karena subruang ini tertutup pada penjumlahan dan perkalian skalar, mereka juga mengandung vektor U ditambah V dan K dikalikan U. Jadi, mereka semua ini juga berlaku untuk aksioma 1 dan aksioma 6. Dengan demikian, juga titik temunya yaitu W perpotongannya. Ini membuktikan bahwa W tertutup pada penjumlahan dan perkalian skalar. Next. Lalu untuk definisi kedua ini kombinasi linear. Apakah dijelaskan juga ya? Jika W adalah, untuk definisi kombinasi, jika W adalah vektor pada ruang vektor V, maka W dikatakan kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2, dan seterusnya hingga VR. Dalam V, jika W dapat dinyatakan dalam bentuk W sama dengan K1 kali V1 ditambah K2 kali V2 ditambah seterusnya hingga K dikali R, KR dikali VR. Di mana K1 kali V1 adalah di mana K1, K2 dan seterusnya itu adalah kembaran skalar. Skalar ini disebut koefisien dalam kombinasi linear. Next. Mungkin itu saja untuk materi ruang vektor dan subruang vektor. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi tentang kebebasan linear. Nah, pada bagian ini tuh nanti kita akan mempertimbangkan suatu pertanyaan. Apakah vektor-vektor dalam suatu himpunan itu saling terkait? Nah, maksudnya saling terkait itu bahwa satu atau lebih dari mereka itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari yang lain. Definisi 1. Jika S sama dengan adalah himpunan vektor V1, V2 sampai dengan VR adalah himpunan yang terdiri dari dua atau lebih vektor dalam ruang vektor V, maka himpunan S disebut bebas linear jika tidak ada vektor pada S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang lainnya. Himpunan yang tak bebas linear disebut sebagai bergantung secara linear atau bergantung linear. Jika S hanya memiliki satu solusi atau pemecahan, maka S dinamakan himpunan bebas linear atau linearly independent.
Nah, jika ada solusi lain, maka S dinamakan himpunan tak bebas linier atau bergantung linier atau linearly dependent. Nah, selanjutnya adalah contoh. Misal W itu himpunan dari vektor W1, W2, dan juga W3, di mana W1-nya adalah 1,0,1, W2-nya 2,0,-1, dan W3-nya negatif 3,0,4. Nah, apakah mereka itu bebas linier? Nah, ternyata mereka itu tidak bebas linier atau bergantung linier. Nah, alasannya tuh karena apa sih? Karena ternyata si W3 sendiri itu sudah bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dari W1 dan juga W2. Nah, bisa kita periksa di sini 5/3 W1. Nah, W1-nya kan 1. Untuk yang pertama kita masukkan 5/3 dikali 1 kan 5/3. Ditambah negatif 7/3 dikali W2-nya itu sama dengan 2. Jadi negatif 7/3 kali 2 sama dengan negatif 14/3. 5/3 dikurangi 14/3 kan negatif 9/3. Negatif 9/3 berarti negatif 3. Nah, benar kan? Nah, untuk yang 0 sudah oke ya, hasilnya 0. Untuk yang ketiga, 5/3 dikali 1, 5/3. Negatif 7/3 dikali negatif 1, berarti positif 7/3. 5/3 ditambah 7/3, 12/3. Nah, hasilnya W3-nya itu 4. Nah, sehingga kita mempunyai W3 itu kombinasi linier dari W1 dan juga W2. Nah, dari sini apabila kita kurangkan kedua ruas itu dengan W3, maka kita mempunyai 5/3 W1 dikurangi 7/3 W2 dikurangi W3 sama dengan 0. Nah, di sini itu terdapat koefisien-koefisien ini yang menyebabkan kita itu menghasilkan vektor 0. Nah, ini kan ada koefisien-koefisiennya. Nah, yang menyebabkan menghasilkan 0. Nah, tapi di lain sisi kita tuh punya cara yang paling standar untuk mendapatkan vektor 0, yaitu dengan membuat koefisiennya itu menjadi 0, yaitu 0W1 ditambah 0 kali W2 ditambah 0 kali W3 itu juga menghasilkan vektor 0. Nah, dari sini kita kan bisa menyatakannya melalui dua cara. Oleh karena itu, selanjutnya kita bisa merumuskan suatu teorema. Itu, sebentar. Teorema 4.3.1. Himpunan tak kosong, himpunan S adalah himpunan vektor V1, V2 sampai dengan Vr pada ruang vektor V adalah bebas linier jika dan hanya jika persamaan vektor K1 V1 ditambah K2 V2 sampai dengan KR VR adalah sama dengan 0, hanya mempunyai satu solusi, yaitu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan sampai dengan KR sama dengan 0. Nah, kalau kalian ingat di materi kelompok 5 kalau nggak salah, itu satu solusi itu bisa kita sebut sebagai trivial. Nah, yang lebih dari satu solusi itu disebut juga non-trivial. Selanjutnya adalah pembuktian. Nah, selanjutnya kita bisa membuktikannya. Yang pertama itu pembuktian dari kanan. Pembuktian dari kanan berarti apabila dia tidak tunggal, maka dia tidak bebas linier. Menggunakan kontradiksi. Nah, misal S itu himpunan dari vektor V1, V2, dan juga sampai dengan VR, punya solusi tidak tunggal. Maka sedikitnya kita itu punya dua persamaan vektornya. Yaitu misalkan persamaan yang pertama itu ada K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah sampai dengan KR VR sama dengan 0. Nah, yang kedua itu kita misal punya L1 V1 ditambah L2 V2 ditambah sampai dengan LR VR sampai dengan 0. Nah, minimal mereka itu pasti punya satu koefisien yang berbeda karena dia punya solusi yang tidak tunggal. Kalau sama kan berarti dia itu kombinasi linier. Nah, tanpa mengurangi keumuman, kita misalkan koefisien yang berbeda itu yang pertama. Jadi K1 itu tidak sama dengan L1. Nah, lalu kita kurangkan kedua persamaan ini. Apabila sudah kita kurangkan, operasikan, kita bisa menghasilkan K1 dikurangi L1 dikali V1 sama dengan L2 dikurangi K2 dikali V2 ditambah sampai dengan LR dikurangi KR dikali VR. Nah, si K1 sama kan tidak sama dengan L1 ya tadi ini. Nah, apabila kita kurangkan K1 dikurangi L1 kan pasti punya nilai. Maksudnya dia tidak sama dengan 0 gitu. Jadi bisa kita bagi kedua ruas dengan K1 dikurangi L1. Sehingga kita punya V1 itu sama dengan L kombinasi dari V2 dan juga VR. Nah, sehingga V1 kan merupakan kombinasi linier dari V2 dan hingga VR, sehingga tidak memenuhi kriteria dari kebebasan linier.
karena terdapat vektor yang bisa dinyatakan oleh kombinasi-kombinasi vektor lainnya selain yang koefisiennya dibuat 0 tadi. Next, yang selanjutnya ada pembuktian dari kiri. Kita dapat membuktikan dengan kontradiksi juga. Nah, berarti apabila dia bergantung linear, maka dia solusinya tidak tunggal. Misalkan, S itu himpunan vektor V1, V2, sampai dengan VR itu bergantung linear. Maka berdasarkan definisi tadi, ada vektor yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya. Misal di sini vektor yang bisa dinyatakan oleh kombinasi lainnya itu V1, yaitu K2, V2 ditambah sampai dengan KR-VR. Nah, kita keluas, kita kurangkan dengan ini. Maka kita punya V1 dikurangi K2, V2, dikurangi sampai dengan KR-VR, sama dengan 0. Nah, di sini kita kan punya kombinasi linear yang menghasilkan 0. Nah, tapi balik lagi kita juga punya kombinasi lain yang menghasilkan 0 yang paling sederhana, yaitu 0 V1 ditambah 0 V2 ditambah 0 VR sama dengan 0. Nah, cara memastikan bahwa mereka itu kombinasi linear yang berbeda itu kita bisa lihat di koefisien yang ini. V1 sama-sama V1-nya. Nah, di sini kan koefisiennya 1. Nah, di sini dia 0, maka dia itu berbeda. Sehingga sedikitnya ada dua kombinasi linear dari V1 hingga VR yang menghasilkan 0. Maka terbukti. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Tentukan apakah vektor-vektor I, yaitu 1,0,0, vektor J sama dengan 0,1,0, dan vektor K 0,0,1 itu membentuk suatu himpunan yang bebas linear atau bergantung linear. Nah, untuk membuktikannya, kita terus menunjukkan bahwa semua koefisiennya itu, untuk menunjukkan bahwa dia bebas linear ya, kita harus menunjukkan bahwa setiap koefisiennya itu 0. Nah, selanjutnya kita tinjau dari ini, K1 I ditambah K2J ditambah K3K sama dengan 0. Lalu kita substitusikan, lalu kita bentuk persamaannya menjadi persamaan matriks atau sistem persamaan linear Hopgen yang sudah dibahas kelompok sebelumnya. Nah, jadi di sini kan bisa apabila kita operasikan kan berarti 1 dikali K1 ditambah 0 kali K2 ditambah 0 kali K3 dan seterusnya sampai bawah ini. Nah, sehingga kita langsung bisa mendapatkan bahwa K1-nya itu sama dengan 0, K2-nya juga sama dengan 0, dan K3-nya juga sama dengan 0. Nah, karena mereka hanya memiliki satu penyelesaian ini, maka vektor-vektor tersebut membentuk suatu himpunan yang bebas linear. Nah, yang selanjutnya adalah contoh yang kedua. Tentukan apakah vektor-vektor V1, yaitu 1, negatif 2, 3, V2 sama dengan 5, 6, negatif 1, dan V3, 3,2,1 adalah bebas linear atau bergantung linear. Nah, kita tinjau juga dari awal, yaitu K1 ditambah V1 ditambah K2, V2 ditambah K3, V3 sama dengan 0. Kita bentuk persamaan matriksnya, sehingga kita dapatkan ini. Nah, ada cara untuk membuktikan bahwa dia itu bergantung linear atau enggak itu dengan cara yang mudah, yaitu dengan cara menentukan determinannya. Misal matriks A, determinannya itu sama dengan 0. Apabila determinannya dia itu sama dengan 0, maka dia itu punya solusi yang non-trivial. Nah, apabila determinannya itu nanti tidak sama dengan 0, maka dia itu menghasilkan himpunan yang menghasilkan penyelesaian yang trivial. Gitu. Nah, kita misalkan vektor A ini, misalkan matriks A, terus 1, 5, 3, negatif 2, 6, 2, 3, negatif 1, 1. Apabila kita hitung determinannya, maka kita akan mendapatkan determinan dari matriks A itu sama dengan 0. Maka sistem persamaan linear di atas itu memiliki penyelesaian yang non-trivial, sehingga V1, V2, V3 adalah bergantung linear. Nah, selanjutnya, contoh yang ketiga, tentukan apakah vektor-vektor V1, yaitu 1,2,2,1, V2 sama dengan 4,9,9, negatif 4, dan V3 sama dengan 5,8,9, negatif 5, itu bebas linear atau bergantung linear. Kita tinjau juga seperti yang tadi, itu menjadi K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 sama dengan 0. Kita bentuk persamaan. Nah, kita bisa membentuk persamaan matriksnya, tapi kan ini bukan matriks persegi ya, jadi kita nggak bisa cari determinannya. Nah, kita juga bisa mencarinya itu menggunakan operasi baris elementer.
Jadi apabila kita tulis nanti Nah, apabila kita operasikan, nanti kita operasikan menggunakan operasi baris elementer, maka kita akan mendapatkan matriks S setelah tereduksi itu. Nah, karena dia menghasilkan matriks identitas, maka nanti kalau kita kalikan lagi, ini kan bisa kita baca 1 kali K1 ditambah 0 kali K2 ditambah 0 kali K3, maka kita akan mendapatkan penyelesaian yang trivial, yaitu K1, K2, dan juga K3-nya itu sama dengan 0. Sehingga V1, V2, dan V3 adalah himpunan yang bebas linear. Selanjutnya masuk ke teorema 4.3.2. Yang pertama itu himpunan berhingga yang memuat 0 adalah bergantung linear. Nah, di sini tuh maksudnya himpunan yang mengandung vektor 0, nanti itu pasti dia bergantung linear. Terus yang kedua, suatu himpunan dengan satu vektor adalah bebas linear jika vektor tersebut tidak sama dengan 0. Jadi ada suatu himpunan, nah satu unsurnya itu ada dengan satu unsur, suatu himpunan dengan satu unsur pasti bebas linear asalkan dia itu bukan vektor 0. Nah, yang ketiga, suatu himpunan dengan dua vektor adalah bebas linear jika dan hanya jika suatu vektor bukan merupakan kelipatan skalar dari vektor yang lainnya. Selanjutnya ke pembuktian. Untuk pembuktian yang pertama itu, misalkan himpunan S sama dengan adalah himpunan vektor V1, V2 sampai dengan PR dan juga 0. Untuk semua vektor V1, V2 sampai dengan PR adalah bergantung linear karena persamaan ini. Jadi kita itu ingin menunjukkan dia itu bebas linear. Kita cukup menunjukkan ada koefisien yang membuat kombinasi linear dari vektor-vektor ini menjadi vektor 0 tanpa harus membuat semua koefisiennya itu 0. Nah, jadi kita bisa lihat di sini itu, nah kalau kita kerjakan ini, yang dari kiri itu hasilnya kan pasti 0. Nah, tapi tidak semua koefisiennya itu 0. Di sini ada 1. Nah, karena di sini ada 1, maka vektor-vektor tersebut tidak semuanya 0, maka dia adalah bergantung linear. Untuk bukti yang kedua, misalkan S hanya beranggotakan satu vektor, yaitu vektor V, dengan V-nya tidak sama dengan 0. Maka sesuai dengan definisi, jika S adalah bebas linear, maka ada koefisien K yang dikalikan vektor V, maka hasil menghasilkan 0. Dengan demikian, skala K haruslah sama dengan 0, sehingga terbukti. Nah, untuk yang pembuktian yang ketiga, pertama itu dari kiri. Misalkan S adalah suatu himpunan dengan dua vektor. S itu himpunan vektor dari V1 dan juga V2, dengan skalanya itu K dan juga M. Asumsikan bahwa S itu bebas linear gitu. Nah, maka sesuai dengan definisi 1, maka skalar dari K dan juga M ini tidak ada yang memenuhi persamaan V1 sama dengan KV2 dan V2, vektor V2 sama dengan MV1. Dengan demikian, vektor V1 itu bukan kelipatan skalar dari vektor V2, begitu pula sebaliknya, terbukti. Nah, yang pembuktiannya dari kanan, maka diketahui bahwa tidak ada vektor dalam S yang merupakan kelipatan skalar dari vektor lainnya. Artinya, tidak ada skalar, misal skalarnya itu K dan M. Itu tidak ada yang memenuhi V1 sama dengan KV2, dan V2 sama dengan M1. Dengan kata lain, vektor V1 itu bukan kombinasi linear dari vektor V2, dan juga begitu pun sebaliknya. Berdasarkan definisi, S adalah himpunan bebas linear, maka terbukti. Misalkan di sini ada contoh periksa apakah matriks A negatif 3, 2, 4, 0, dan B 3, negatif 2, negatif 4, dan 0 adalah saling bebas linear di ruang vektor V. Nah, jawabannya kita tinjau dari teorema tersebut apakah V1 itu merupakan kelipatan skalar dari vektor V2. Nah, apabila kita tinjau ternyata benar. A itu vektor A ini, matriks A ini sama dengan negatif 1 dikali matriks B.
Nah, sehingga dia kan merupakan kombinasi linier. Nah, yang kedua, kita lihat juga apakah vektor V2 itu sama dengan M dikali vektor V1. Nah, ternyata benar. V itu juga merupakan negatif 1 dikali A. Maka karena vektor V1 merupakan kelipatan skalar dari vektor V2 dan juga begitupun sebaliknya, maka A dan B itu tidak saling bebas linier atau bisa disebut dengan bergantung linier atau linearly dependent. Dalam kebebasan linier. Dua vektor di R di ruang dimensi 2 dan atau ruang dimensi 3 itu bebas linier jika dan hanya jika vektor-vektor tersebut tidak terletak pada garis yang sama ketika kedua titik pangkalnya itu berada di titik asal 0,0. Jika tidak, maka salah satu vektornya akan menjadi kelipatan skalar vektor lainnya. Bisa kita lihat di yang A ini kan linearly dependent, berarti dia bergantung linier karena ini kan titik pangkalnya sama-sama di pusat dan mereka itu terletak di satu garis. Maka ini V1 dan juga V2 itu bisa menjadi kelipatan skalar satu sama lain. Yang kedua juga linearly dependent atau bergantung linier karena mereka juga sama-sama di pusat 0 dan terletak di satu garis, maka mereka bisa menjadi kelipatan satu sama lain. Nah, untuk contoh yang ketiga ini merupakan yang bebas linier karena mereka terletak di pusat yang sama tapi tidak terletak pada garis yang sama. Itu untuk yang ruang dimensi 2. Nah, yang untuk ruang dimensi 3, ini di ruang dimensi 2 atau 3 yang berupa dua vektor. Nah, yang ini 3 vektor di ruang dimensi 3 itu bebas linier jika dan hanya jika vektor-vektor tersebut tidak terletak pada bidang yang sama. Ketika titik pangkalnya itu berada di titik asal. Jika tidak, setidaknya satu akan menjadi kombinasi linier dari dua yang lainnya. Nah, apabila kita lihat si A ini kan bergantung linier karena si V2 dan V3-nya itu terletak di bidang yang sama gitu. Maka dia linearly dependent. Nah, yang kedua ini juga merupakan linearly dependent karena mereka terletak di bidang yang sama dan juga pada garis yang sama, sehingga setidaknya satu dari mereka itu akan menjadi kombinasi linier dari yang lainnya. Nah, sedangkan yang ketiga ini bebas linier karena mereka terletak di bidang yang berbeda dan juga di garis yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah teorema 4.3.3. Misalkan S adalah himpunan vektor V1, V2 sampai dengan VR adalah himpunan vektor-vektor pada ruang dimensi N. Jika R itu lebih banyak daripada N, maka S itu bergantung linier. Next. Ini adalah pembuktiannya. Anggap bahwa V1 itu sama dengan V11, V12 sampai dengan V1N. Untuk yang V2 sama, karena tadi kan di ruang dimensi N ya. Nah, selanjutnya V2 sama dengan sebentar. Baik, saya lanjutkan. Kan tadi di ruang dimensi N, maka bisa kita tulis V1 sama dengan V11, V12 sampai dengan V1N. Yang V2-nya V21, V22 sampai dengan V2N. Sampai VR-nya itu sama dengan VR1, VR2 sampai dengan VRN. Nah, kita tinjau persamaan vektor yang tadi. K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah sampai dengan KR sama dengan 0. Jika setiap vektornya dinyatakan dalam bentuk komponen, maka kita bisa mendapatkan sistem persamaan sebagai berikut. Atau di sistem persamaan linear homogen kemarin. Sama yang kayak gini. Nah, sistem homogen ini tuh terdiri dari N persamaan, ini N-nya, N persamaan pada R yang kita nggak tahu sampai kapan itu, K1, K2, KR-nya. Nah, karena R lebih besar daripada N, maka dapat disimpulkan bahwa sistem persamaan tersebut mempunyai solusi yang non-trivial atau lebih dari satu solusi. Dengan demikian, S itu bergantung linier. Nah, bisa kita lihat ini, barisnya itu lebih sedikit daripada kolomnya. Itu jadi dia bebas linier. Selanjutnya ada contoh, misalkan S adalah himpunan vektor V1, V2, V3, V4 dengan V1 negatif 2,0,1, V2 3,2,5, V3 sama dengan 6,-1,1, dan V4-nya 7,0,-2. Periksalah apakah S itu himpunan bebas linier. Nah, diketahui bahwa di sini kan kita punya R-nya nanti kan bakalannya 4 ya. Ada 1, 2, 3, 4. Kita nanti punya kolomnya itu ada 4. Nah, tapi kita punya
isinya vektornya itu ada 3, atau nanti barisnya itu cuma 3. Nah, dari sini sudah bisa kita lihat bahwa R-nya itu lebih besar daripada N. Maka sesuai dengan teorema 4.3.3, S adalah himpunan yang tak bebas linear atau tergantung linear. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa mengajukan pertanyaannya melalui fitur raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Silahkan yang mau mengajukan pertanyaan mungkin. Baik, kepada Mas Zabawi bisa menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Izin bertanya. Tadi kan di bebas linear tadi sudah ditunjukkan secara geometrisnya. Tetapi di bab ruang vektor dan subruang vektor itu tidak ditunjukkan seperti apa bentuk geometrisnya. Mungkin bisa ditunjukkan di sub ruang vektor dan ruang vektor secara geometrisnya itu seperti apa. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Izin untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Ini salah satu untuk salah satu contoh dari subruang untuk garis yang melalui titik A. Ya vektor lah, masuk vektor yang dari titik asal. U V itu sama segaris sama U ditambah V, vektor U ditambah vektor V itu segaris sama U. Pokoknya itu ada dalam satu ruang. Ini karena bentuknya kayak garis ya segaris gitu. Kalau U sama V segaris pasti segaris. Atau untuk di bawahnya seharusnya ada yang bidang itu saya lupa ngasih gambarnya. Di contoh 3 itu seharusnya ada gambarnya. Nanti mungkin atau di session kan gambarnya. Bentar ya. Di WA itu ada satu contoh lagi. Ya, bentar.
Baik, mungkin dari sambil menunggu, bisa Mas Budi bisa menyampaikan pertanyaannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya terkait kayak dalam pembuatan soal itu ketika diketahui ada himpunan, misalkan himpunannya A. Nah, dengan himpunannya A itu sekian gitu. Dan juga dengan operasi sekian. Nah, ketika ingin menunjukkan bahwa itu adalah ruang vektor, ruang vektor. Nah, di situ apakah harus dibuktikan secara satu persatu dari aksioma 1 sampai aksioma 10 ya. Kemudian apakah dalam pembuktiannya itu kayak harus urut gitu dari aksioma 1 sampai aksioma terakhir gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Mungkin langsung saya jawab untuk pertanyaan Mas Eko Yudi. Iya, baik, silakan. Nah, untuk yang urutannya itu ya, kalau di dalam buku Howard Anton, kita itu disuruh untuk yang prioritas itu aksioma 1 dan aksioma 6 untuk memudahkan. Lalu untuk aksioma 2, 3, dan selanjutnya itu nggak usah urut, nggak apa-apa seharusnya. Jadi ya, karena kan urut ini karena yang awal itu untuk penjumlahan vektornya, yang ke 6 sampai 10 itu yang berhubungan dengan perkalian skalar. Atau terus yang awalnya tadi apa pertanyaannya? Jadi nggak harus urut. Untuk yang awalnya tadi itu berarti harus dari 1 sampai 10 itu dibuktikan secara apa ya, semuanya gitu. Oh, ya. Iya, karena saya harus dibuktikan dari 1 sampai 10. Karena bisa aja itu 1 sampai 9 itu terbukti, tapi 10 itu tidak, itu mungkin ya itu bisa. Iya, baik Mas. Terima kasih atas jawabannya, sudah dipahami. Ya, terima kasih juga Mas pertanyaannya. Untuk vektor U ditambah V sama vektor K dikali U. Dimana U sama V ini dalam bidang W, yaitu ruang vektor W. Jadi walaupun aksioma 1 sampai aksioma 10 itu harus ada pasti ada di bidang W, kalau U sama V-nya itu ada di bidang W juga. Gitu. Atau mungkin masih butuh gambar yang lain atau ya apa? Baik Mas Al, berarti bisa bila kita tinjau dari bisa ditampilkan lagi share-nya Mbak Lilian tadi. Vektornya ruang dimensi 3 nih Mas Al. Terus ya, ruang dimensinya ruang dimensi 2 seperti itu nih. Iya, iya. Ini ruang vektornya itu bidang di ruang dimensi 3. Oke, baik. Terima kasih Mas Al dan Lili sudah dapat dipahami. Yang ini yang barangkali tidak harus dibuktikan 1 sampai 10 ya. Jadi kalau V itu ruang vektor, kemudian V itu subset dari V, kemudian operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar dengan vektor itu ada di V, ya. Maka untuk menunjukkan bahwa V itu ruang vektor itu tidak harus 1 sampai 10, tapi hanya ditunjukkan bahwa W itu bukan merupakan himpunan kosong. Nah, jadi punya anggota W-nya itu. Kemudian di W itu bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan vektor dan tertutup terhadap perkalian skalar dengan vektor. Ya. Nah, yang lainnya itu otomatis ya. Yang lainnya kalau di V itu sudah memenuhi, maka di W juga akan memenuhi. Begitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa W itu ruang vektor bagian dari V itu cukup dibuktikan 3 itu saja. Paham ya? Oke.
Nah, silahkan untuk yang tadi dijelaskan oleh Mbak Lili itu terkait erat dengan SPL, ya SPL homogen. Nah, SPL homogen itu kan selalu punya jawab. Jawabnya ada yang trivial saja, ada yang trivial dan non-trivial. Nah, kalau trivial saja berarti himpunan vektor itu adalah apa? Kalau semua koefisiennya harus 0? Bebas linear. Bebas linear. Tapi kalau ada trivial dan non-trivial berarti apa? Bergantung linear. Karena ada salah satu dari koefisien itu yang tidak sama dengan 0. Satu saja yang tidak 0, maka menjadi himpunan yang bergantung linear. Oke, silakan. Nah, kemudian tadi barangkali yang R dan N itu tadi Mbak, R itu apa, N itu apa, itu yang barangkali belum tersampaikan. Demikian juga dengan gambar Mbak. Gambar Anda yang ada 6 gambar itu tadi, sepertinya ada gambar yang sama tetapi ada yang bergantung linear, ada juga yang bebas linear. Barangkali itu perlu disampaikan atau perlu dijelaskan. Bisa ditampilkan lagi yang gambar itu tadi, Mbak. Gambar yang belakang tadi. Yang ini ya, Bu. Gimana aku nggak dengar? Mohon maaf Bu, ini mungkin Mbak Lilinya sedang koneksinya agak terganggu. Ya, makanya saya juga enggak bisa mendengar tadi Mbak Lili ngomong apa. Tadi putus-putus Bu. Mohon maaf kalau saya sharing nanti laptop saya agak error Bu, touchpadnya ngeklik-ngeklik sendiri jadi takutnya gitu. Tunggu dulu Mbak Lili, Mbak. Siap Bu. Okay. Maaf tadi ada gangguan jaringan. Saya screen lagi. Apakah sudah banyak itu di titik pusat? Nah, tapi mereka itu terletak di satu garis yang sama gitu. Jadi menyebabkan P1 itu P2 atau P1 itu merupakan pelipatan linear dari merupakan kombinasi linear satu sama lain. Nah, yang gambar kedua juga linear independent. Ini sebenarnya sama ya, ini titik pusatnya sama. Terus mereka juga terletak di garis yang sama, cuman berbeda arah saja. Gitu. Tapi mereka terletak di satu garis yang sama, makanya disebut bergantung linear. Nah, yang ketiga itu bebas linear karena mereka di pusat yang sama, tapi tidak berada di garis yang sama. Dan arahnya juga tidak sama. Nah, yang ini yang 2 vektor. Nah, yang bawah ini itu 3 vektor. Di ruang dimensi 3. Nah, yang gambar A dikatakan linear independent atau bergantung linear karena yang V3 sama V2-nya ini terletak di bidang yang sama, tapi tidak dalam satu garis yang sama. Nah, yang B ini bergantung linear karena V2, V3 terletak di garis yang sama dan juga terletak di bidang yang sama. Jadi bisa merupakan kelipatan satu sama lain. Linear satu sama lain. Nah, yang V1, V2, dan juga V3 ini terletak di bidang yang berbeda, V1, V2, dan V3, walau titik asalnya itu sama. Apakah begitu, Bu? Silakan, barangkali ada yang belum paham.
Atau semua sudah paham? Baik, untuk Mas Carlos mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa menyampaikan. Izin bertanya ke yang awal-awal deh. Yang mana? Yang contoh ruang vektor baris contoh ketiganya. Contoh ruang vektor yang ketiga. Ini kah? Sebentar belum muncul. Oh, Nah, ya sudah. Izin bertanya kalau ininya kan ini kan barisan tak hingga. Semisal ini sampai sini saja gimana ya? Jadi yang UN ini tidak. Mohon maaf, Mas, izin masuk, Mas. Maksudnya ya, Bang? Nggak kedengaran tadi, Mas. Kan ini ruang vektor barisan tak hingga. Semisalkan ini sampai titik aja gimana? Jadi yang UN iya, sampai nggak titik apa-apa. itu. Iya, Kenapa? nggak apa-apa. Iya, Oh. nggak apa-apa. Itu Oh, iya. emang karena ini ngikuti dari buku Hot Anton tulisnya kayak gitu, ya nggak apa-apa, nggak ngaruh saja. Gitu. Oh, izin nanya lagi ke yang Iya, oke. yang subbab ruang vektor tapi dah tutup. Bentar, Mbak Lilinya jaringannya. Maksudnya yang kebebasan linear. Contoh kebebasan linear. gimana? Ke contoh kebebasan linear lihat. Kebebasan linear. Ini kah? Iya. Ini asal mulanya gimana ya? Mohon dijelaskan. Ya, baik, saya mencoba menjawab. Ini sebenarnya tuh melalui apa ya, kayak kemampuan apa kalau bilang, kayak intelijensi apa gitu kemarin katanya. Nah, kalau saya lihat di YouTube itu katanya gitu. Jadi kayak mencoba-coba. Nah, tapi kalau mau coba itu juga bisa pakai OBE gitu, kalau nggak salah. Bisa pakai operasi baris elementer, nanti ketemu W1, W2, W3-nya. Apakah sudah menjawab? SPL-nya barangkali dibuat dulu, Mbak. Oh, iya, Bu. SPL-nya dibuat dulu. Itu kan ada K1, W1 plus K2, W2 plus K3, W3 sama dengan 0, kan gitu. Nah, akhirnya coba kalau dikalikan sehingga 1K1 plus 2K2 plus min 3K3 sama dengan 0. Begitu juga dengan persamaan kedua dan ketiga.
Ya, nanti bisa diselesaikan seperti SPL itu, bisa dengan rank matrik kan bisa, Mbak. Nggih, Bu. Nah, dari sini nanti bisa dikalikan masuk, terus nanti bisa diselesaikan melalui persamaan linear homogennya, terus dieliminasi, gitu juga bisa. Nanti ketemu K1, K2, K3-nya, gitu. Gimana, Mas Carlos? Wah, iya. Paham. Terima kasih ya, Lili, atas jawabannya. Sama-sama. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan? Karena sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, apakah diakhiri, Bu, atau bagaimana? Cukup, tidak ada lagi yang bertanya? Paham semua? Ya, biasanya kan Pak Abi sudah ini ya, nyiapkan sesuatu di MMP. Kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, silahkan Anda pindah ke MMP. Ditutup, Mbak, kemudian bawa ke MMP, Mbak. Baik, terima kasih, Bu. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih kepada yang telah berpartisipasi dan bisa mengerjakan LKM di MMP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.